Balik lagi di jalan-jalan, Steffi dan Reza masih mengikuti acara Fam Trip Difabel bersama teman-teman berkebutuhan khusus. Setelah kita melihat trip yang diikuti Steffi, sekarang kita ikutin tripnya Reza yuk. Jalan-jalan, let's go! Nah, sampai juga di lokasi pertama dari Conservation Trip, yaitu Rumah Teh Gumilir di Desa Wisata Purwosari. Teman jalan, sekarang aku udah sampai di Desa Wisata Purwosari. Kamu ngelihat ini belakangnya teh semua, karena memang di sini kita tuh bakal memetik teh, terus juga ngelihat proses pembuatan teh. Nanti ada tea time juga dan nikmatin suasana yang ada di sini. Ikutin aku terus ya, jalan-jalan, let's go! Begitu sampai, Reza dan rombongan langsung disambut dengan tarian khas Kulon Progo, yaitu tarian angguk. Gak cuma nonton, Reza juga tergelitik pengen ikut nari. Nah kan jadi keasikan tuh jogetnya. Udah puas narinya, Reza dan rombongan lanjut memetik daun teh nih teman jalan. Teman jalan, sekarang teman-teman lagi metik teh. Dan caranya itu tinggal dipetik aja 2 daun yang di atas, jadi pucuknya yang harus dipetik. Penjelasan cara memetik daun teh juga disampaikan oleh interpreter bahasa isyarat kepada teman tuli, sehingga seluruh rombongan dapat memahami cara memetik daun teh yang benar. Kalau sudah sepemahaman gini kan jadi tambah semangat metiknya. Teman jalan, nih hasil yang tadi kita udah petik tehnya dan sekarang bakal disangrai pakai apa, Pak? Anglo. Anglo itu alatnya ya. Tradisional cara masak teh tradisional. Wah, seru banget. Kita bakal nyobain nih, langsung aja ikutin ya. Jalan-jalan, let's go. Anglo merupakan tungku dari tanah liat yang berfungsi sebagai kompor. Anglo ini kemudian diisi dengan bara untuk menyangrai daun teh. Setelah 10 menit, daun teh kemudian digiling untuk mengeluarkan tanin, yaitu senyawa polifenol yang terasa pahit. Tanin dikeluarkan untuk mengurangi kadar air dalam daun teh. Lalu daun teh kembali disangrai hingga 13 jam. Wah, lama juga ya teman jalan. Selain diproses secara tradisional, Rumah Teh Gumilir juga menyangrai daun teh dengan menggunakan mesin. Kalau pakai mesin, waktu sangrainya jadi lebih irit, yaitu 10 jam. Lumayan kan, hemat 3 jam. Plus dapat bonus tangan jadi nggak kondean. Teman jalan, tadi kan kita udah petik tehnya, terus udah diproses juga tehnya. Nah ini teh yang udah jadi, teh hijau, dan kita tambahin gula aren. Karena itu cara menikmati teh yang disarankan oleh Pak Sarimin. Aku cobain ya. Seger, anget, dan manis dari gula aren. Enak banget. Sekarang kita mau lanjut nyimak cerita dari Pak Sarimin. Karena beliau punya cerita tentang teh dan perkebunan teh dan cara memproduksi teh. Pokoknya ini akan storytelling yang seru dari Pak Sarimin. Yuk ikutin ya. Dia teman jalan. Sekarang kita mau lanjut ke tempat selanjutnya barengan sama teman-teman berkebutuhan khusus. Ikutin terus ya, jalan-jalan, let's go. Sesampainya di Desa Wisata Jatimulyo, Reza dan teman-teman berkebutuhan khusus disambut dengan tarian kuda lumping. Teman jalan, sekarang kita sudah tiba di Desa Jatimulyo. Desa ini juga jadi lokasi untuk konservasi burung dan lebah. Nah, sebentar lagi kita akan menyimak presentasi tentang konservasi burung dan lebah. Sambil aku juga penasaran, pengen ngelihat langsung. Yuk, ikutin, jalan-jalan, let's go! Desa Wisata Jatimulyo terletak di kawasan Pegunungan Menoreh. 80% wilayah Desa Jatimulyo merupakan ekosistem hutan perkebunan. Hal inilah yang membuat banyak burung tinggal dan berkembang biak di desa ini. Dahulu burung di Desa Jatimulyo banyak diburu oleh pemburu yang berasal dari luar desa maupun warga setempat. Perburuan ini mendorong kepala desa mengeluarkan peraturan desa yang melarang warga merusak lingkungan dan menangkap satwa, termasuk burung. Perda ini kembali didukung oleh kelompok tani hutan atau KTH yang membuat berbagai program konservasi burung di Desa Jatimulyo. Berkat kerjasama tersebut,
Pada tahun 2021, tercatat ada 106 jenis burung yang hidup di alam desa wisata Jatimulyo. Dalam kesempatan ini, Reza dan rombongan diberikan penjelasan terkait habitat burung yang ada di Jatimulyo. Penjelasan ini juga diterjemahkan oleh interpreter bahasa isyarat. Teman netra juga bisa membaca penjelasan yang ditulis dalam huruf braille. Di tengah-tengah penjelasan, Reza dan rombongan disuguhi makanan khas tradisional Kulon Progo. Teman jalan, dawet sambal ini aku penasaran banget, lagi nyimak presentasi tiba-tiba dikasih ini cemilan. Ini tuh cendol ya, dawet cuman sambal. Kita cobain. Berbeda dari dawet yang umumnya disajikan dalam bentuk minuman manis, dawet sambal memiliki rasa yang gurih, manis, dan pedas. Dawet ini disajikan bersama daun bawang, tauge, potongan tahu goreng, bawang goreng, sambal kelapa, dan kuah nira kelapa. Ini kayak soto, cuman tetap manis. Ada pedes-pedesnya, tapi manis. Jadi sambal yang tadi bahannya dari kelapa itu pedas, tapi manis. Aneh. Ini harus nyobain sih. Kalau main ke Kulon Progo harus nyari dawet sambal. Ini khas banget kayaknya cuma ada di sini. Aku lanjut lagi ya. Selesai menikmati dawet sambal, peserta trip diberikan kesempatan untuk memegang makanan dan sarang burung yang sudah tidak terpakai. Nah, teman jalan ini adalah sangkar-sangkar burung yang udah ditinggal sama burungnya. Tapi di sini teman-teman juga bisa ngerasain langsung. Khususnya ini teman netra bisa langsung pegang ngerasain. Nah ini sarang burung pelatuk. Nah ini lubangnya nih. Ini sarang burung pelatuk. Ini lucu, dibungkus daun kayak apa ya? Kayak pepes. Ini sarang burung renjak. Iya. Setelah memegang sarang burung, peserta juga diberikan kesempatan untuk melihat sarang lebah konservasi Desa Jatimulyo. Teman jalan, jadi di sini selain konservasi burung juga konservasi lebah. Yang aku udah sama Mas Klik ya, tokoh konservasi di Jatimulyo. Dan Mas ini lebahnya aman, saya dekat-dekat tidak menyengat. Memang jenis lebahnya apa ini? Ini lebah stingless bee, jadi lebah yang sudah tidak bersengat. Sebenarnya punya sengat, tapi sudah tereduksi sengatnya, jadi tidak berfungsi. Ini rumahnya lah kalau rumahnya. Nah, rumahnya ini kalau mau budidaya harus ada 3 faktor untuk menentukan budidaya ini. Yang pertama sumber getah. Itu bisa pohon mangga, pokoknya pohon-pohon yang mengandung getah. Yang keduanya sumber serbuk sari atau bee pollen. Itu karena serbuk sarinya, karena itu makanan pokok untuk anak-anak dan ratunya lebah. Dari bunga-bunga berarti di area sini harus ada bunga-bunga selain getah gitu ya. Terus yang ketiga sumber nektar atau cairan manis pada pohon atau bunga. Itu sebenarnya untuk madunya itu hanya sumber energi dan cadangan makanannya. Oh, dari lebah-lebah ini madunya. Iya. Oh iya. Ini salah satu yang udah dipanen. Iya. Madunya ada di mangkok ini. Saya coba boleh ya? Boleh, silakan. Oke, saya buka masker dulu nih teman jalan. Kita cobain madunya langsung. Seger, madunya masih kerasa buah-buahnya. Ada asam-asamnya tapi manis. Makasih banyak Mas Klik. Saya punya pengalaman yang berharga hari ini. Dan teman jalan, sekarang kita lanjut untuk ketemuan sama Ai dan juga tim yang lainnya ya. Makasih banyak ya Mas Klik ya. Jalan-jalan. Let's go.